Tamatnya karir sang jenderal di Polri, kini Ferdy Sambo dibayangi hukuman mati. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri. Karir Jenderal Bintang 2 itu di Korps Bayangkara benar-benar tamat. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri (KKIP). Namun, sidang KKIP menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini perwira tinggi Polri itu dibayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan 19 Februari 1973 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Sambo berpengalaman di bidang reserse. Tahun 2010, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012 ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat pada tahun 2015, Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat 4, lalu Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016. Tanggal 16 November 2022, Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang karirnya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin 2016, kasus kopi mengandung sianida 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra 2018, hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI 2020. Kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Mulanya disebutkan bahwa peristiwa itu berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Imbas kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari sisi Kadipropam Polri pada tanggal 18 Juli 2022. Selang 2 minggu, tepatnya tanggal 4 Agustus 2022, dia resmi dicopot dari jabatannya. Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan Markas Yanma Polri. Seluruhnya diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Pengusutan
Kasus kematian Brigadir J pun terus berjalan. Tepat 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Dia diduga menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Prabowo memastikan tak ada insiden baku tembak maupun pelecehan di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintah Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sebelum Sambo, Baradae sudah lebih dulu menjadi tersangka. Selain itu, ajudan istri Sambo bernama Ricky Rizal, Bribka RR, serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf juga ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul Sambo pada tanggal 19 Agustus 2022, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.